Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasan Ibrahim dengan NIM 141 yang berada pada kelas Sistem Informasi Manajemen pada kelas CNG. Ini menjelaskan atau melakukan sebuah analisis data pada mata kuliah manajemen ini mengenai supporting decision system atau sistem pendukung. Pada kali ini saya akan menggunakan software Microsoft Excel sesuai arahan, dan juga pada kali ini saya akan menggunakan metode analisis regresi atau mencari keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dimana pada kali ini saya telah mendapatkan sebuah data dari annual report dari PT Adikarya ataupun laporan tahunan PT Adikarya dari tahun 2013 sampai tahun 2022 dengan total sebanyak 10 tahun. Di mana saya mendapatkan mencari empat buah data yang dapat dibagi dalam 4 variabel. Yang pertama itu adalah laba bersih dalam miliar selama 10 tahun. Yang kedua adalah jumlah karyawan selama 10 tahun. Yang ketiga adalah usia karyawan yang melebihi 45 tahun selama periode 10 tahun. Dan yang terakhir adalah jumlah karyawan yang berpendidikan lebih dari satu atau sarjana pada 10 tahun di PT Adikarya. Mana pada metode kali ini saya akan mencari 3 buah nilai yang akan saya cari. Yang pertama itulah mengenai koefisien regresi atau yang berguna untuk mengukur seberapa besar perubahan dalam variabel dependen atau variabel Y diakibatkan oleh satu persatuan perubahan dalam variabel independen atau variabel X, di mana variabel independennya ini adalah X ini merupakan jumlah karyawan, usia karyawan yang lebih 45, dan juga jumlah karyawan yang berpendidikan lebih dari satu. Variabel independennya atau variabel Y adalah laba bersih. Hasil yang kedua yang akan saya cari adalah R square atau R kuadrat, yang merupakan suatu pengukuran untuk mengukur seberapa baik model regresi cocok dengan data yang diamati, di mana nilainya itu berkisar dari 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model regresi secara lebih baik menjelaskan variasi dalam data. Dan nilai yang akan saya cari yang ketiga itu adalah p-value atau UJP, yang menunjukkan signifikansi statistik dari koefisien regresi. Nilai p-value yang rendah, yang biasanya kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa koefisien regresi tersebut signifikan secara statistik. Langsung saja kita mulai. Di sini saya akan melakukan analisis regresi terhadap variabel X kepada variabel Y dengan masing-masing. Jadi saya tidak akan melakukan analisis regresi kepada 3 variabel X sekaligus terhadap Y, tapi saya akan melakukan analisis regresi terhadap masing-masing satu variabel X terhadap Y. Contohnya seperti jumlah karyawan terhadap laba perusahaan, usia karyawan dari 45 terhadap laba bersih perusahaan, dan lain-lain. Sudah kita mulai. Pertama itu adalah dengan memencet atau mengklik pada kolom data di Microsoft Excel ini. Kita klik kolom data. Di sini terdapat opsi untuk melakukan data analisis. Langsung kita klik. Nah, dalam opsi data analisis ini sebenarnya tersedia banyak opsi untuk melakukan sebuah analisis data terkait, tapi pada kali ini saya akan menggunakan regresi. Langsung saya kita cari regresi. Di sini terdapat regression. Oke. Di sini kita akan memasukkan input dari variabel Y-nya. Kita klik, lalu kita memasukkan data dari terkait laba bersih pada perusahaan PT Adikarya dari tahun 2013 hingga 2022, lalu kita enter. Lalu kita masukkan nilai X-nya. Di sini X pertama itu misalkan kita jumlah karyawannya dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Enter. Langsung saja kita oke. Nanti langsung akan muncul tabel jendela baru pada Microsoft Excel. Pertama kita ngalamin dulu ya, misalkan ini hasil dari variabel jumlah untuk mempermudah. Jumlah hewan. Kita pindahin sedikit sini. Jadi sesuai tabel yang telah saya buat ini, pada tabel hasil ini merupakan hasil yang saya cari pada analisis regresinya, yang ada 3 itu regresi, R-square, dan juga p-value. Pada hasil regresi pada variabel jumlah karyawan ini hasilnya seperti ini. Lalu kita tanding dulu 3 nilai yang saya cari. Pertama itu adalah ini, multiple R ini sebagai koefisien regresi, kita tanding dulu misalnya warna kuning. Yang kedua juga R-square, kita tanding juga warna kuning. Yang ketiga itu p-value itu terdapat di sini, yang di bawah, p-value. Kita klik itu. Lalu kita pindahin aja ke tabel yang udah saya buat di sheet out. Nah, kita pindahin. Nah, sekarang juga kita pindah. Kalau ini juga kita pindahin. Kita melakukan analisis kembali untuk variabel yang kedua.
variabel X kedua yaitu usia karyawan lebih dari 45. Kembali ke data, kolom data. Ya, sini ada data analisis, kita klik lagi data analisis, udah regression, kita oke. Lalu karena variabel yang ini nggak berubah, masih tetap variabel lebih bersih, kita nggak usah sebenarnya nggak usah nggak usah diapa-apain karena variabel yang berubah. Yang kita ubah itu cuma variabel x-nya, karena variabel x-nya yang berubah. Nah, awalnya di sini kita ubah ke sini, kita tarik aja dari 2013 tahun 2020. Lalu kita enter lagi. Nanti akan terbuka jendela baru, kita kasih nama dulu ya biar lebih gampang. Hasil dari karyawan dari 4 potensi ke sini. Sama kayak yang tadi hasil dari yang pertama, kita mencari 3 buah nilai. Kayak ini juga, kita tanya dulu aja pada nilai-nilai tersebut. Ini untuk coefficient regresinya sebesar ini, R-square sebesar ini, dan juga p-value-nya sebesar ini. Terus kita pindahin nilai-nilai ini ke tabel yang udah saya buat di halaman awal. Melakukan analisis data regresi pada variabel terakhir, variabel X terakhir, yaitu karyawan dibandingkan lebih dari satu terhadap bersih perusahaan. Kita akan melakukan data analisis kembali, regresi kembali, y-nya nggak perlu diubah karena y-nya tetap sama, yang kita ubah hanya variabel X-nya. Kita tarik dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Nah, buka jendela baru, kita kasih nama dulu aja. Hasil dari lebih dari S1. Kita pindahin dikit sini. Sama seperti variabel sebelumnya, kita tanyain dulu nilai-nilai yang akan saya pindahkan pada tabel sheet ini. Coefficient regresi, ini R-square-nya, dan ini p-value. Lalu saya pindahkan. R-square kita pindahin dulu. Nilai p-value kita pindahin. Jadi setelah dapatkan hasil ini dari hasil data tersebut, ini dapat kita interpretasi hasilnya. Contohnya seperti koefisien regresi dari jumlah karyawan terhadap laba bersih. Hasilnya itu 0,32. Jadi karena semua nilai ini bisa dari 0 hingga 1, maka 0,32 ini dapat dianggap sebagai nilai yang mungkin. Maka hubungan antara variabel jumlah karyawan terhadap laba bersih dalam perusahaan itu sebesar 0,32 atau rendah, relevansinya rendah atau keterkaitannya rendah pada R-square. Contohnya ini nilai R-square ini 0,10, itu menunjukkan bahwa model regresi ini lebih baik menjelaskan variasi dalam data. Jadi R-square ini sebesar 0,108 dapat menjelaskan atau menginterpretasikan hasil dari laba bersih perusahaan sebesar 0,10 atau 10%. Lalu p-value, di mana p-value-nya ini di bawah di atas 0,05. Jadi bisa dibilang bahwa p-value-nya ini tidak signifikan karena berada di atas dari 0,05. Jadi variabel selanjutnya usia karyawan, ini nilai coefficient regresinya itu 0,05. Maka ini bisa dibilang korelasinya rendah antara variabel usia karyawan terhadap laba perusahaan. Yang kedua itu adalah R-square-nya, itu nilainya 0,003, sangat kecil, berarti bahwa variabel usia karyawan ini kurang baik dalam menjelaskan variasi dalam data pada laba bersih perusahaan. Terus pada nilai p-value-nya 0,87, ini lebih dari 0,05, berarti bahwa data tersebut atau variabel usia karyawan ini tidak signifikan terhadap laba bersih dalam perusahaan. Selanjutnya variabel yang terakhir itu adalah karyawan berpendidikan lebih dari 1, di mana nilai koefisien regresinya ini adalah 0,309, berarti bahwa sebesar 0,309 relevansi atau korelasi antara variabel karyawan berpendidikan lebih dari 1 terhadap laba bersih perusahaan. Lalu ada R-square sebesar 0,09, merupakan nilai yang mungkin kecil juga. Berarti bahwa variabel karyawan berpendidikan lebih dari 1 ini kurang baik dalam menjelaskan variasi dalam data pada laba bersih perusahaan. Dan yang terakhir adalah nilai p-value sebesar 0,38,
yang lebih dari 0,05 berarti bahwa variabel karyawan berbanding lebih dari satu ini tidak signifikan terhadap laba perusahaan. Karena keputusan ini atau interpretasi hasil ini dapat membantu seorang manajer untuk menentukan cara-cara atau tahapan-tahapan mengenai strategi yang akan diambil pada kedepannya, baik itu dalam bidang strategi maupun dalam SDM. Contohnya ketika kita mengetahui bahwa terjadi relevansi atau korelasi antara jumlah karyawan dan laba perusahaan sekitar 0,32, pada kedepannya seorang manajer SDM ataupun manajer strategi dapat menyusun sebuah strategi berdasarkan data-data tersebut untuk membuat sebuah keputusan yang didasarkan atas teori tersebut. Dan juga dapat dilakukan pada analisis atau temuan-temuan data pada hasil-hasil lain. Sekian penjelasan atau pemaparan analisis data mengenai supporting decision system atau pengambilan keputusan dalam mata kuliah sistem informasi manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.